Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya generasi khairu ummah? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu beriman dan keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang tadi menjawab salam dengan semangat, Allah berikan kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an. Allah berikan kemudahan dalam menggapai semua cita-citanya. Amin. Insya Allah pada kesempatan pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran Tsaqofah Islamiyah dalam sebuah tema yang luar biasa, sebuah tema yang sangat menarik. Insya Allah pada kesempatan pada hari ini kita akan belajar tentang malaikat. Malaikat ini adalah sebuah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Allah menciptakan makhluk ini dengan keadaan selalu bertakwa kepadanya. Ada yang disuruh sujud terus, ada yang disuruh iktidal terus, selalu berzikir dan selalu bertakwa dan memuji Allah SWT. Nah, pada kesempatan pada siang ini pelajarannya adalah iman kepada malaikat semata-mata berdasarkan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Karena memang malaikat ini ciptaan Allah yang nggak bisa diraba. Antum tidak bisa melihatnya. Nah, bagaimana cara mengimani bahwa malaikat itu ada? Salah satunya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad SAW, seorang Nabi yang ummi, seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, namun mampu atau dipercaya menerima Al-Quran wahyu dari Allah SWT. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai belajar tentang Tsaqofah Islam. Nah, siapakah di sini yang hobinya masak? Ayo, siapa yang hobi masak? Umi, ya jelas kalau Umi pasti hobinya masak. Nah, insya Allah antum di sini senang memasak, masak sate, masak bakso, masak nasi goreng, buat kue, puding, atau minuman jus atau masakan lainnya. Insya Allah itu makanan-makanan yang halal dan thayyiban, dan banyak yang suka sekali yang memasaknya. Mungkin di antara antum atau umi antum pernah memasak dengan panduan sebuah resep masakan yang diperoleh dari internet, ataupun juga dari sebuah buku resep yang dibeli di toko buku. Karena antum percaya bahwa buku resep itu asli, akhirnya antum kemudian mempraktekannya. Bahkan umi atau antum percaya bahwa resep tersebut sangat pas dengan keinginan karena berasal dari koki yang hebat atau sumber berita internet yang sangat terpercaya. Kemudian akhirnya proses memasak pun antum mulai. Setelah bahan dan peralatan sudah disiapkan, maka antum dan umi antum selanjutnya akan memulai berkreasi dalam memasak. Ya, semua harus mengikuti petunjuk sesuai dengan resep yang ada di buku tersebut. Baik jumlah berapa banyak bumbunya dan berapa lama memasaknya, itu harus diikuti menurut resep tersebut. Kalau tidak, ya tidak akan jadi masakan. Jadi ketika antum sudah mengikuti resep masakan, insya Allah menjadi masakan yang lezat sesuai dengan arahan koki tersebut yang ada di dalam buku. Setelah masakan selesai, maka masakan tadi disediakan di sebuah meja. Mulai antum mencicipinya sedikit demi sedikit hingga akhirnya tidak terasa habis. Wah, enak banget nih, luar biasa lezatnya. Seperti masakan surga. Wah, itu mah berlebihan ya. Kalau surga tidak ada yang menyamai di dunia ini. Akhirnya setelah tadi antum memasak, antum merasa senang kan ketika tadi berhasil. Dan kemudian mungkin ada yang bercita-cita ketika sudah besar ingin menjadi seorang hafiz Quran dan seorang koki, seorang pengusaha makanan, punya restoran yang luar biasa besarnya. Sehingga dengan restoran itu antum bisa memberangkatkan haji orang tua antum, antum sendiri juga bisa berangkat, memberikan nafkah kepada fakir miskin, menyekolahkan anak-anak yatim dan duafa, bikin pesantren, ya kan? Luar biasa dengan modal menjadi seorang pengusaha makanan restoran. Ya kan? Itu luar biasa jasanya.
Jadi boleh seorang penghafal Quran menjadi seorang koki, jadi seorang penjual makanan yang besar itu luar biasa ya. Nah, buku resep tersebut tadi antum simpan dan dijaga baik-baik. Kenapa? Karena sudah berhasil membuat masakan yang sangat lezat. Tidak mungkin dong sebuah buku masakan yang lezat yang bisa menghasilkan masakan kemudian ternyata disia-siakan. Maka sudah selayaknya antum simpan. Untuk apa? Untuk modal belajar antum sehingga bisa mencapai cita-cita yang lebih besar daripada hanya sekedar memasak. Nah, biasanya di dalam sebuah resep tadi ada nama kokinya, misalnya namanya Chef Muhammad. Di situ juga ada biasanya nama biografinya tentang dirinya, pengalamannya, pernah belajar di mana aja, pernah bekerja di mana aja, biasanya ada di situ. Nah, kemudian akhirnya setelah dibaca-baca, kemudian menghasilkan masakan yang lezat, kemudian antum percaya dengan yang namanya Chef Muhammad. Bahkan antum meskipun belum pernah ketemu dengan beliau, namun itu tidak membuat antum ragu. Bahkan antum percaya tentang beliau, bahwa beliau ini ada nih orangnya. Dan memastikan bahwa beliau itu pernah hidup. Meskipun mungkin chef itu sudah hidup, sudah lama meninggal. Tapi antum percaya bahwa nama yang tertulis dalam chef buku tersebut adalah Chef Muhammad dan itu ada. Nah, apa hubungannya dengan Al-Quran? Nah, seperti halnya dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran yang isinya dapat kita buktikan kebenarannya, kemudian dibuktikan keasliannya, serta kehebatan yang ada di dalamnya, maka kita seharusnya juga percaya dengan apa saja yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah kabar tentang adanya malaikat di dalam Al-Quran. Maka kita harus mempercayainya tanpa sedikit pun. Nah, kita bisa mengecek keaslian Al-Quran, yaitu sebuah kitab yang diturunkan dari Sang Pencipta Allah SWT itu dengan terlebih dahulu ya. Sebelum mempercayai Quran kan kita mengecek dulu tuh, benar nggak ini datanya dari Nabi dari Allah? Benar nggak ini datangnya dari Sang Pencipta melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah dicek bahwa yang menerima wahyu yang bernama Muhammad ini adalah seorang Nabi dan Rasul, maka kita bisa mengecek kitab yang dibawanya. Apakah ini karyanya Muhammad ataukah benar-benar dari wahyu yang datangnya dari Allah. Setelah proses mengecek, kemudian terbukti bahwa Quran adalah kitab suci, bukan karangan Nabi Muhammad atau buatan orang lain, maka kita akan mampu mempercayai bahwa apa saja yang ditulis di dalamnya adalah benar. Dibuktikan dengan mata kita, dengan keilmuan kita, dengan mengecek kebenarannya, maka kita akan mempercayai baik kabar yang sifatnya kelihatan mata atau yang tidak. Misalkan yang kelihatan mata itu Allah mengatakan bahwa bumi ini bulat. Ternyata benar ya bumi itu bulat. Kemudian Allah mengatakan bahwa ada lautan yang dipisahkan antara air tawar dan air asinnya. Air tawar dan air asin. Ternyata benar. Maka kita mempercayai. Nah, ketika semua itu ada, berarti baik yang nyata ataupun tidak nyata, yang tidak kelihatan, kita harus percaya. Misalkan surga, kan tidak kelihatan. Neraka, kemudian malaikat. Ya kan, seperti itu. Jadi, sudah selayaknya ketika kita mempercayai bahwa Quran ini benar, maka semua isi yang di dalamnya kita harus percaya. Nah, semoga antum dan ustadz menjadi seorang mukmin yang percaya kepada adanya malaikat. Dengan keyakinan yang utuh, yang sempurna, yang bulat 100%, tidak boleh kurang sedikit pun. Serta semoga kita dengan keilmuan tadi mengantarkan kita semua mampu berbuat amal solih sebanyak-banyaknya dan mencegah kita berbuat dosa. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ada malaikat yang tugasnya ada yang mencatat amal baik, amal dan buruk, dan malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya ribuan. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu adalah kisah tentang adanya malaikat, ya kan? Semoga pelajaran pada hari ini
memberikan manfaat buat Ustadz dan buat antum semua. Dan semakin menguatkan keimanan kita bahwa Al-Quran itu benar, bahwa isinya benar, bahwa malaikat itu benar adanya. Baik, itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustadz. Nanti insya Allah ada tugas yang antum bisa kerjakan. Nanti Ustadz kirim setelah antum menyimak video atau audio yang Ustadz sampaikan ini. Sekian dari Ustadz. Tetap semangat semuanya. Tetap belajar Islam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.